berbagi. Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini kembali untuk berbagi pengalaman, yaitu menggunakan alat duduk tangga beton, melakukan gerakan hanya satu gerakan, yaitu naik turun, apa yang teman-teman perhatikan. Nah, gerakan ini merupakan gerakan yang gampang, simpel, serta mudah dilakukan oleh semua kalangan, baik dari usia muda, wanita, laki, serta yang lainnya. Nah, gerakan seperti naik turun, termasuk juga meletakkan tangan pada tangga atau tempat duduk ini, saya coba rangkai dengan melakukan gerakan seperti menggoyangkan pinggang, pinggul, termasuk juga kita rasakan pada tekanan tangan yang kita taruh di tempat duduk. Nah, lakukanlah gerakan dari pelan sampai gerakan kecepatnya ditambah. Dan dengan demikian dari awal start, saat kita melakukan gerakan secara pelan-lahan, di sanalah dapat kita rasakan otot-otot yang untuk menekan atau otot-otot yang kita latih di saat melakukan tekanan kepada tempat duduk seperti sekarang ini. Semakin pelan itu akan semakin bagus. Kita akan merasakan otot-otot yang berinteraksi baik ke pinggang, pinggul, paha, tumit, leher, serta yang lainnya. Menurut hemat saya, setiap melakukan senam, apalagi di usia-usia sudah lanjut, cukup melakukan gerakan maksimal 3 gerakan dengan perbedaan gerakan 1, 2, sampai 3, ataupun dengan gerakan 1 saja. Sebab seperti gerakan ini, ketika otot kaki kita gerakkan seperti naik turun sedikit saja, otomatis otot pada paha akan berinteraksi dengan tumit, betis, pinggang, pinggul, termasuk ke arah tulang belakang. Gerakan tangan juga yang kita lakukan penekanan pada tempat duduk yaitu beton, itu juga berinteraksi. Nah, sehingga dengan satu gerakan saja, jongkok bangun dengan tangan kita letakkan pada beton, itu otomatis otot-otot yang berinteraksi dengan satu gerakan ini akan cukup lumayan. Nah, itu yang saya maksud di usia-usia lanjut, ya cukup kita melakukan satu gerakan, namun gerakan tersebut akan berinteraksi atau berkolaborasi antara satu otot dengan otot yang lainnya. Dengan demikian pada akhirnya waktu yang kita perlukan atau kita gunakan berolahraga tidak terlalu lama. Dengan gerakan ini saya hampir setiap hari, tidak ada halangan apa, bangun pagi ataupun sore hari, melakukan gerakan maksimal 15 menit atau paling tidak 5 menit sudah cukup. 5 menit melakukan tekanan, ditambahkan tenaga pada tangan sedikit, kemudian dilakukan gerakan kayak tadi naik turun, itu sudah cukup. Dengan durasi waktu 5 menit akan membuat suhu tubuh saya akan menjadi panas ketika membuka baju, apalagi dilakukan di saat pagi hari ditambah dengan terik matahari. Nah, pada peragaan ini saya ambil gambar atau ambil video adalah jam 9 pagi. Dengan demikian panas tubuh yang keluar dari gerakan otot-otot berinteraksi dengan napas ditambah dengan panasnya matahari pagi sekitar jam 9 tersebut akan menjadi satu kesatuan panas, sehingga waktu 5 menit ya sudah cukup. Apa yang saya katakan tadi di depan, di usia-usia lanjut, apalagi sekarang saya sudah berusia 58 tahun, berusaha dengan menggerakkan otot-otot paha, pinggang, pinggul, termasuk juga sedikit di lengan, agar bangun pagi suhu tubuh kita tetap menjadi fit ataupun stamina kita cukup dengan peredaran darah. Napas-napas yang kita latih dengan konsep 5 menit senam bagi saya sudah cukup. Berolahraga bagi pandangan saya yang merupakan menggerakkan organ-organ tubuh kita seperti leher,
dada, pinggang, pinggul, paha, tumit, kaki, serta organ yang lainnya. Kebanyakan orang masih berpikiran di saat akan melakukan olahraga harus mempersiapkan tenaga yang besar, harus menggunakan media atau tempat yang luas seperti lari, bola pingpong, bulu tangkis, serta yang lainnya, termasuk juga gym. Nah, di usia-usia kita lanjut, apa yang saya coba narasikan di depan untuk berbagi pengalaman, ini diperlukan suatu niatan. Jadi ketika kita satu hari untuk mempunyai niat berolahraga, sebaiknya kita pikirkan gerakan apa yang dilakukan dengan waktu yang singkat, termasuk juga tempat yang tak luas. Salah satu di antaranya, saya katakan di depan adalah ini adalah gerakan sangat simpel. Mungkin banyak gerakan yang dapat kita pilih, baik melakukan senam dengan cara berdiri, dengan cara jongkok, duduk dan sebagainya. Sebaiknya kita mempunyai satu pola agar niat untuk melakukan gerakan tersebut bisa tercapai. Karena kalau saya ambil contoh, ketika melakukan olahraga sepak bola itu harus memerlukan waktu dan tempat yang lebih, artinya tempatnya harus luas. Kedua juga dari segi persiapan tenaga saat memainkan bola yang ada di lapangan, termasuk juga gym dan sebagainya. Nah, kalaupun olahraga yang sangat simpel yang saya coba inisiatifkan, bergerak di rumah dengan waktu yang singkat 5 menit ini cukup lumayan. Di usia-usia lanjut kita masih dapat bergerak dengan menggunakan sedikit tenaga, menggunakan sedikit tempat, dan juga sangat efisien. Ya, apa yang saya coba narasikan, teman-teman kerabat, bisa saja kita mempunyai inisiatif yang lain, apakah itu jongkok bangun, menggerakkan tangan kiri kanan, memutar tangan, dan lain sebagainya. Yang penting keseharian itu kita usahakan meluangkan waktu minimal 5 menit ataupun maksimal 15 menit agar otot-otot kita tetap bisa bereaksi, tetap bisa berinteraksi dengan darah. Nah, dengan demikian pada akhirnya napas yang berinteraksi dengan otot yang akan menimbulkan panas. Harapan kita dengan demikian suhu tubuh kita dalam keseharian itu tetap menjadi panas, sehingga peredaran darah akan mengalir menjadi normal ke seluruh organ tubuh kita. Nah, teman-teman kerabat semua, minta maaf ini tayangan videonya tidak begitu bagus karena pengambilan gambar atau video saya gunakan HP, termasuk juga sedikit editan melalui HP juga. Karena yang paling penting bagi saya adalah niatan atau tujuan daripada berbagi pengalaman ini. Semoga ada manfaat untuk teman-teman yang terinspirasi melakukan suatu gerakan olahraga yang simpel, tidak memerlukan tempat terlalu luas, termasuk juga persiapan tenaga yang terlalu besar. Nah, teman-teman kerabat, kembali seusia saya 58 tahun, banyak atau sering teman-teman yang menanyakan sosial media, baik itu di Facebook, di Instagram, termasuk juga di YouTube, olahraga apa yang sering saya lakukan. Sebenarnya saya cukup lumayan sudah mempunyai video yang telah saya posting di channel YouTube. Apakah itu saya sekali menggunakan olahraga media samsa, termasuk juga senam seperti sekarang ini. Jadi aneka cara, namun saya lakukan gerakan tersebut hanya sebentar-sebentar dalam keseharian, apakah 5 atau sampai 10 menit. Karena saya merasa untuk olahraga seusia 58 tahun ini adalah hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan saja, artinya tidak harus membentuk tubuh seperti anak-anak muda, termasuk juga mempersiapkan stamina atau membentuk otot-otot dan tubuh lagi seperti usia-usia muda, bukan. Yang tayangan video-video yang saya buat atau berbagi pada teman-teman semuanya hanya tujuan untuk memberikan motivasi ke teman-teman yang lanjut usia agar tetap
berusaha seandainya mempunyai niatan atau inisiatif melakukan olahraga apa yang dapat atau bisa, atau strategi gimana kita harus lakukan gerakan tersebut. Seperti contohnya saya sering menayangkan pada channel YouTube saya, yaitu olahraga menggunakan media samsak. Samsak tersebut adalah hanya media, jadi ketika kita masih berada atau berposisi sebagai atlet, mungkin samsak itu dilakukan atau ditendang dengan tenaga yang keras, dengan kekuatan untuk menguji power kita terhadap badan samsak. Akan tetapi di usia-usia yang telah lanjut, agar masih tetap ketika mempunyai niat dan menggunakan media samsak, hanya saja polanya kita harus menggunakan dengan satu cara yang berbeda. Apakah itu istilah saya adalah bermain samsak, termasuk juga istilahnya sepertinya kita bercanda atau melakukan gerakan secara perlahan-lahan dengan gerakan awal, dan selanjutnya ketika tubuh, otot, dan persiapan organ yang lain sudah terasa agak lemas atau sudah siap, akhirnya silakan untuk melakukan gerakan dengan power dan juga kecepatan yang mampu kita lakukan saat melakukan pelatihan. Nah, kembali ke narasi video ini teman-teman, ini adalah beberapa gerakan yang saya ulang, tujuannya supaya dapat lebih panjang memberikan narasi atau menambahkan narasi pada video tersebut, sehingga beberapa gerakan itu saya ulang agar tercapai narasi yang lebih panjang untuk saya bisa narasikan pada video ini. Gerakan ini adalah gerakan yang kelihatannya memang simpel, akan tetapi kalau kita belum pernah atau belum terbiasa dengan gerakan hanya naik turun seperti tadi, itu cukup lumayan. Otot paha, betis, pinggang, pinggul itu akan menjadi pegal. Nah, sering teman-teman bertanya ketika melakukan gerakan ini otot akan menjadi pegal, menjadi sedikit sakit dan sebagainya. Nah, saya pikir itu wajar karena belum terbiasa. Sekali lagi belum terbiasa. Nah, untuk mendapatkan agar otot kita elastis ataupun tidak terasa sakit, itu diperlukan suatu cara atau pola pelatihan yang sebaiknya dicoba berkali-kali. Artinya kita harus melakukan atau mengulang gerakan tersebut sehingga interaksi antara otot satu, antara pinggang, pinggul, paha terutama, itu akan menjadi satu kesatuan gerak yang telah berinteraksi dengan napas yang disalurkan melalui paha. Lama-kelamaan pegal termasuk juga sakit tersebut akan secara perlahan-lahan kita tidak rasakan, karena otot kita telah terlatih, termasuk juga napas yang berinteraksi pada otot tersebut menjadi satu kesatuan gerak yang sudah terlatih. Di saat kapan harus ada tekanan tenaga pada paha, termasuk juga penahan napas. Untuk itu diperlukan satu niatan agar bisa pikiran termasuk niatan tersebut menjadi satu kesatuan. Diperlukan satu terobosan gerak-gerakan yang dicoba, gerak-gerakannya itu mesti harus dilatih. Nah, teman-teman kerabat semua, apa yang saya coba katakan di depan tadi semoga bermanfaat, dan termasuk juga banyak cara kita bisa lakukan dalam melakukan gerakan olahraga. Yang penting dapat bergerak dengan waktu 5 menit pun saya rasa sudah cukup untuk memanaskan suhu tubuh. Dengan demikian pada akhirnya kalau bangun pagi ataupun sore hari suhu tubuh kita tetap dengan panas. Dengan demikian harapannya tubuh ataupun keseharian kita berada pada kondisi peredaran darah akan menjadi lancar. Harapan kita terakhir adalah sepanjang hari semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan kesehatan kita
dan kita juga harus menjaga dengan usaha apa yang mesti dan harus kita lakukan. Sekian teman-teman, terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya.